Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SPP Simfoni punya podcast. Bukan buat bayar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng 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 teng. Sebelum lanjutnya, sobat muda, salam kenal. Aku Giselle yang bakal nemenin kamu di episode podcast kali ini. Nah, gak cuma nasi goreng aja yang spesial ya sobat muda. Kali ini kita kedatangan teman keren nih dari organisasi kemanusiaan yang aktif di bidang hubungan manusia, yang aktif di bisa dibilang aksi sosial juga nih. Ya, ini dia KSR PMI UIN Malang. Halo Kak. Halo. Boleh dong disapa sobat mudanya di sini? Halo Sobat Muda, kenalin aku Lail, mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi yang aktif berorganisasi di UKM KSR PMI. Oh my god, langsung lengkap ya kakaknya perkenalan diri. Keren gak sih sobat muda? Oke. Nah, buat kakak nih, kan semester 6 ya, kan tadi udah bilang nih semester 6. Kira-kira kesibukan kakak akhir-akhir ini apa selain organisasi? Tentunya seperti mahasiswa pada umumnya, lagi di musim-musim menjelang UAS ya, jadi sangat sibuk dengan tugas-tugas proyek-proyek akhir sih Kak. I see. Kakak dari ini ya, Fakultas Psikologi ya tadi kakak bilang ya. Berarti magang gak sih harusnya habis ini? Iya, habis ini magang. Oh my god, magang. Kakak magang di mana? Aku di Sidoarjo. Oh, magang di Sidoarjo UPTD. Iya. Oh my god, itu tadi ya sobat muda, kan udah kenalan nih sama kakaknya. Otomatis kita mau tahu nggak sih lebih lanjut tentang KSR PMI UIN Malang itu apa aja dan gimana sih sistemnya? Boleh dong kakak jelasin sebenarnya KSR PMI UIN Malang itu apa sih? Oke, mungkin kepanjangannya dulu ya. KSR PMI kan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Oke. Nah, kebetulan UKM KSR PMI ini tuh salah satu UKM di UIN Malang yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. I see. Berarti emang dia dari awal itu udah fokus ke kemanusiaan gitu ya Kak. Betul. Tolong menolong, begitulah ya. Kan tadi Kakak udah jelasin tuh, karena fokus kemanusiaan berarti otomatis dia kayak ya udah emang hubungannya sama manusia. Iya. Berarti kegiatan KSR PMI itu apa aja Kak? Cukup banyak, mungkin yang secara umumnya sama kayak UKM-UKM lain, kayak ada di Klatsar, kemudian di Snatalis. Terus yang membedakan dari UKM lain mungkin di kami itu ada donor darah, kemudian ada pendelegasian tim kesehatan. Terus juga ada beberapa teman-teman KSR itu ada yang menjadi fasilitator. Oh, fasilitator dari kegiatan donor darah itu tadi Kak atau? Fasilitator itu kayak nanti teman-teman ikut pelatihan fasilitator dan nanti teman-teman yang ikut ini itu bakal kayak ngajar di ekskulnya PMR gitu. I see. Berarti aku tuh juga pernah baca sih Kak sebenarnya kalau KSR itu ngambil kayak moto khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, benar kan ya? Betul. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke. Kira-kira anggota kelompok kakak itu gimana sih nerapin khairun nas anfa'uhum linnas di kehidupan sehari-hari? Mungkin salah satu cara nerapin khairun nas anfa'uhum linnas itu dari kegiatan kita sih yang tentunya bakal fokusnya ke yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, khususnya di lingkungan kampus karena kita di kampus gitu. Iya. Terus juga dari situ mungkin bisa berupa donor darah. Jadi di kami itu alhamdulillahnya rutin mengadakan donor darah setiap tahunnya yang emang diadakan buat memfasilitasi teman-teman atau masyarakat kampus yang ingin donor darah di tengah kesibukannya di kampus gitu. Ya, terus mungkin yang pendelegasian tim kes itu tadi kan dia sebagai seorang relawan tentunya dengan ikut UKM itu, jadi kita harus misalnya ada panggilan atau apa di kampus, kita harus siap sedia kayak gitu. Terus yang fasilitator itu tadi berarti kita setelah kita mendapatkan ilmunya kita menyalurkan ke adik-adik PMR yang emang membutuhkan gitu. Oh, I see. Berarti emang ilmunya itu diturunin turun-temurun gitu ya Kak, karena sama-sama kesehatan juga. I see. Berarti kan tadi kakak bahas soal donor darah nih. Kebetulan nih Kak, aku punya darah rendah ya. Sebenarnya darah rendah tuh boleh nggak sih donor darah? Jadi di donor darah itu kan nanti ada persyaratannya, ya, dari tensinya, berat badannya, terus HB-nya juga. Nah kalau misal
HB-nya rendah tapi tensinya mencukupi, itu tetap nggak boleh. Jadi semua persyaratan itu harus kayak harus terpenuhi harus gitu. terpenuhi. Iya. I see. Berarti emang kayak ya udah, kalau misalnya darah rendah lebih baik nggak dulu gitu ya. Kalau misal emang pengen donor darah ya bisa dipersiapkan, misalnya seminggu sebelumnya tidur yang cukup. Terus misalnya darah rendah, kita bisa mengonsumsi yang bikin HB-nya itu naik gitu-gitu sih. Emang bisa dipersiapkan kalau misalnya mau. Oke, nih ya Kak, kan Kakak udah lama nih ya di KSR PMI. Kira-kira berapa tahun nih Kakak di KSR PMI? Berapa tahun ya? Dari semester 1. Wow, lumayan lama ya. Berarti Kakak sudah berpengalaman banget nih dalam KSR PMI. Enggak juga, lebih banyak yang berpengalaman. Oke, selama Kakak di KSR PMI ini, kira-kira skill apa aja sih yang berkembang? Yang aku rasain ya, tentunya skill pertolongan pertama itu tadi sih, karena mulai dari diklatnya aja ketika kita masuk pasti mendapatkan materi dasar-dasar itu. Iya. Jadi meskipun kita dulunya bukan PMR pun nanti bakal dapat materi yang sama, yang materi dasar itu. Terus juga mungkin yang aku rasakan itu skill jiwa sosial dan pedulinya itu bisa lebih tambah meningkat, gitu. iya, daripada sebelum ikut PMI ini. Iya, betul. I see. Kalau misal nih Kak, udah banyak skill tuh kan ya. Berarti sejauh dari Kakak semester 1 sampai semester 6 ini sekarang ya, pelatihan apa aja sih sebenarnya yang diikutin sama semua anggota KSR PMI? Sebenarnya cukup banyak pelatihan yang emang diselenggarakan oleh pihak-pihak PMI misalnya. Nah, kebetulan beberapa teman-teman KSR PMI UIN itu ada yang pernah ikut pelatihan supir ambulan, pengemudi ambulan. Oh, ada? Ya, ada. Terus juga pelatihan pertolongan pertama. Itu nanti ada tingkatnya sampai dengan tingkat yang advance. Terus juga ada pelatihan PFA. PFA itu apa ya Kak? Yang psychological first aid. Jadi pertolongan pertama mentalnya. I see, itu namanya PFA. Iya, jadi kan orang kalau misal terkena musibah kan pasti shock kan. Nah, itu ada pelatihannya juga. Terus ada pelatihan dapur umum. Terus juga yang fasilitator itu tadi TOF namanya. Jadi sebelum mereka menjadi fasilitator di sekolah-sekolah itu mereka harus mengikuti training of fasilitator dulu. Oh my god, ternyata banyak banget ya Kak kegiatannya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, sebenarnya mahasiswa itu selain anggota KSR PMI ya, itu wajib nggak sih atau seberapa penting punya basic pertolongan pertama? Menurut aku cukup penting sih, sebagai seorang manusia harus punya skill pertolongan pertama, karena apalagi kita mahasiswa ya yang di lingkungan kampus yang kegiatannya kita juga padat dan beragam-ragam, yang nggak memungkinkan juga kita menghadapi suatu kejadian amit-amit lah. Nauzubillah. Nah, entah itu nanti ilmunya buat diri sendiri atau bisa jadi buat orang lain juga, itu salah satu skill basic juga sih yang harus dipunyai orang. I see. Berarti emang kayak ya setiap orang itu harus punya basic pertolongan pertama. Seenggaknya gimana cara ngobatin luka gitu nggak sih ya? Iya, betul. Cara ngebersihin lukanya juga gitu. Setidaknya kita tahu harus bagaimana. Misalnya kita nggak bisa nolong, tapi kita tahu hal yang nggak boleh kita lakuin itu apa. Soalnya kalau misalnya kita salah kayak nanganin gitu kan bisa berakibat fatal juga si korbannya kan. Oh iya ya. Berarti emang misal kalau ada luka kecil aja nih Kak, itu nggak apa-apa berarti langsung kayak misal di Hansaplas gitu atau gimana? Dibersihin dulu sih biar. Tetap harus dibersihkan dulu ya. Dulu pakai air bersih atau pakai NaCl baru bisa ditutup. Oh, ternyata emang walaupun pertolongan pertama itu gitu ya, gimana ya, bukan susah sih sebenarnya, tapi emang kayak ya emang sebagai manusia kita harus pelajari itu. I see. Kalau selama ikut KSR PMI ini dari Kakak sendiri, pelajaran hidup apa yang udah Kakak alamin, Kakak lewatin dah? Pelajaran hidup mungkin kalau di KSR ya yang aku rasain itu kan tadi aku bilang
dia bergerak di bidang kekeluargaan juga. Iya. Nah, aku ngerasa di KSR PMI itu dia kekeluargaannya tuh bukan sekedar di tulisan aja, tapi beneran ketika aku masuk di situ sampai sekarang pun berasa banget kekeluargaannya. Jadi meskipun kita nanti udah demis atau udah lulus itu Iya. masih kerasa dan masih ada rasa saling satu memiliki gitu. Kok sudah bahas demis aja ya Kak? Jujur sedih. Jujur sedih. Otomatis kalau misalnya kekeluargaan itu rasanya kayak jadi keluarga kedua gitu nggak sih? Iya, betul. Ada yang peluk gitu lah ya, setidaknya kalau lagi sedih. Setidaknya ada tempat untuk berpulang. Asik. Oke, kan kakak jadi ketua umum ya di KSR PMI UIN Malang tentunya ya. Selama kakak jadi ketua ini, terus dan sebelum-sebelumnya juga ya, kira-kira tantangan terbesar selama organisasi itu apa gitu? Tantangan terbesar mungkin yang aku lihat dan yang aku rasain sendiri itu kan kita mahasiswa dan emang tujuan utamanya di sini adalah kuliah. Jadi kalau misal dari segi waktu gitu kan susah kan kayak nyamainnya karena emang kepentingan orang, terus prioritasnya juga kan beda-beda. Jadi itu sih yang menurutku susah. Kan kita nggak bisa ngontrol orang lain ya. Iya, benar. Jadi kita bisa ngontrol diri sendiri aja. Asik, iya gak salah sih Kak, gak salah. Berarti selama kakak berorganisasi di KSR PMI untuk masalah ya sejenis komunikasi gitu aman aja berarti ya? Ya mungkin pastinya dalam organisasi ada lah ya. Ada ya. Yang emang komunikasinya kurang baik. Tapi ya kita berusaha gimana biar komunikasinya tetap baik dan bagus. Oke, ACC sih Kak, bener. Ya gimana cara kita ngusahainnya itu juga penting sih. Pokoknya di organisasi manapun itu pokoknya komunikasi itu penting. Oke. Dan pemahaman tentang komunikasi itu. Kalau kita komunikasinya baik tapi yang disampaikan kita nggak paham ya sama aja nggak sih? Iya, sama aja kayak ya udahlah gitu aja gitu. Oke Kak, next ya ke pertanyaan selanjutnya. Kan KSR PMI ini nih garda terdepan ya, bisa dibilang gitu kan. Kalau misalnya ada event apapun di kampus kayak PBAK atau ya pokoknya acara-acara penting, itu kan pasti KSR PMI kayak dipanggil gitu nggak sih Kak? Dipanggil untuk hadir, untuk ada buat kayak persiapan apa-apa gitulah. Nah, kira-kira anggotanya itu gimana sih nyiapin fisik dan mentalnya sebelum ngadapin semua itu? Mungkin kalau dari fisiknya itu kita pastinya ada latihan fisik. Oh, latihan fisik lari? Bisa lari, push up, terus juga di kita itu ada namanya pompa. Jadi nanti posisi setengah gitu, kuda-kuda. Nah, biar kita kuat ketika ngangkat tanduk gitu-gitu. Kalau dari mental mungkin ini ya, ketika kita di lapangan atau kita didelegasikan sebagai tim kesehatan di lapangan, itu kita kayak harus berprinsip kalau misal kita di sini itu ya sebagai relawan. Jadi harus profesional dan mengesampingkan masalah pribadi. Jadi harus kelihatan profesional meskipun ada masalah gitu. Berarti emang kayak ya mau masalah apapun kalau emang waktunya dia lagi tugas pas itu dia harus jaga perasaan itu. Ya karena emang udah pilihan kita kan terjun di sini jadi ya harus bertanggung jawab. Iya, nggak salah sih Kak. Berarti emang kayak sebagai anak KSR PMI nggak boleh takut darah, nggak boleh takut apapun tuh nggak boleh berarti? Boleh, ada banyak yang takut. Oh iya? Nah, dengan kita belajar, kan nanti ada latihan bersama gitu-gitu kan, sebelum adanya event, gitu-gitu ada latihan rutin juga. Nah, di situ kita belajar, terus ada belajar bikin darah imitasi juga. Itu salah satu tujuannya mungkin biar kita nggak setakut itu. Cuman takut mah wajar. Iya sih Kak, nggak salah. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Ini sebelum closing banget nih, aku punya 3 pertanyaan buat Kakak. Boleh. Boleh ya. Kakak boleh jawab this or that. Nanti Kakak sebutin alasannya kenapa Kakak pilih itu. Oke? Buat pertanyaan yang pertama, itu ada jadi tim lapangan atau tim medis. This or that? This. Kenapa this? Karena kayak lebih menantang aja sih menurutku. Asik. Berarti Kakak suka yang menantang ya? Iya. Wow. Kayak menurutku bisa jadi bahan belajar juga dan pengalamannya bisa diceritakan di kemudian hari. Iya, berarti apa sih kayak bisa juga diceritakan ke anak cucu gitu ya istilahnya. Betul, jauh banget ya. Itu istilah saja. Oke, next ya Kak. Pertanyaan kedua, ada kegiatan sosial di kampus atau turun langsung ke masyarakat? This or that? This juga.
Kenapa this? Karena kayak seru gitu loh kita sebagai anak UKM. Terus nanti pas di event itu nanti kita ketemu teman-temannya kita yang jadi peserta mungkin. I seru gitu see. kayak dia jadi PF-nya dia, aku jadi PF-nya aku gitu. Iya sih Kak, bener ya. Jadi kalau misal terjun langsung ke masyarakat kan kita juga nggak kenal, nggak tahu orang-orangnya gimana. Ya sih bener. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, this or that. Masih this or that ya. Boleh. Yang ketiga itu pelatihan siang hari atau simulasi malam hari. This or that. This. Kenapa this? Karena kalau siang hari kan kita lebih bersemangat itu kan, masih ada energi dari bangun pagi iya, gitu. Kalau malam kan kayak energinya udah terkuras banget dari siang-siangnya, pagi sore gitu sih. Iya sih benar. Sama masih fresh juga nggak sih kalau siang lah tidaknya. Berarti sejauh ini nggak ada ya Kak pelatihan malam hari? Nggak ada sih, tapi kalau misal kita pelatihan misalnya dari pagi sampai sore, nah malamnya itu kita buat ngerjain tugas yang diberikan di pelatihan itu tadi. Gitu. Jadi tetap kerja juga. Berarti tetap yaudah pagi, siang, malam tetap sama, cuman kalau buat yang lebih aktifnya milih di siang. I see. Oke. Seru banget nih Kak, makasih ya pokoknya udah datang di Simfoni punya podcast kali ini. Tapi sebelum kita tutup nih ya Sobat Muda, boleh dong Kak kasih closing statement atau pesan nih buat Sobat Muda yang pengen join KSRPMI tapi masih takut gimana sih cara mulainya gitu. Oke. Mungkin buat Sobat Muda yang ingin jadi anggota KSR mungkin ya teman-teman tuh nggak perlu harus yang bisa dulu. Jadi teman-teman dari awal nggak bisa, terus nanti kita masuk ke KSR, baru nanti kita belajar bareng-bareng. Yang penting kita punya niat dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Oke, benar sih, nggak salah. Berarti emang yang pertama itu niat. Yang penting niat dulu ya. Oke, itu tadi ya Sobat Muda hasil dari obrolan aku dan Kak Lail dari KSRPMI UIN Malang. Nah, jadi dari obrolan kita kali ini kita jadi tahu kalau organisasi seperti KSRPMI itu nggak cuma belajar pertolongan pertama aja, tapi juga belajar tentang kekeluargaan, sosial, belajar empati, kerjasama, dan jiwa kemanusiaan pastinya dong ya. Oke, buat kakak lagi nih, spill dong kira-kira dalam waktu dekat ini ada project nggak di KSRPMI? Ada, dalam waktu dekat ini kita lagi mempersiapkan buat tim kesehatan PBAK juga. Jadi kita latihan dan briefing-briefing gitu sama panitia kesehatan di PBAK. Berarti nanti ya kayak kakak jelasin tadi ya, kalau misal ada apa-apa di PBAK, kakak nih yang langsung bergerak kayak gitu. Kita bekerja sama dengan panitianya PBAK itu sendiri biasanya. I see. Oke, nah itu tadi ya Sobat Muda. Dan buat Sobat Muda yang penasaran atau tertarik gabung nih buat KSRPMI, cari tahu lebih banyak di Instagramnya ya, di @KSRPMI Unit UIN Malang tanpa spasi. Oke. Nah, terakhir nih Kak, makasih ya udah datang di Simfoni punya podcast kali ini. Juga. Oke Sobat Muda, makasih waktunya. Gisel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi. Bye.